Dua jenis passive income yang wajib Anda miliki. Oke, teman-teman semua, para sahabat Glenn Hartono, konten kali ini saya akan membahas dua jenis passive income yang wajib Anda miliki. Kenapa wajib Anda miliki? Ya, semua orang, siapa sih yang kalau sudah lancar aktif income-nya, terus gak kepikiran, gak pengen punya passive income. Passive income itu apa? Nah, mungkin sebelum saya membahas jenisnya, saya akan mengulas sedikit tentang apa itu passive income. Jadi teman-teman semua, passive income itu adalah sebuah pemasukan yang terus ada, terus jalan, menjadi sebagai pemasukan atau penghasilan ataupun pendapatan kita sekalipun kita tidur. Kita tidak ngapa-ngapain, tetapi jenis tersebut terus memberikan income terus-menerus kepada kita. Itu namanya passive income. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, kita punya pemasukan, kita punya pendapatan. Nah, jenisnya banyak, tetapi saya sangat merekomendasikan dua hal ini minimal. Yang pertama, teman-teman, langsung saja. Yang pertama adalah jenis passive income berupa persewaan properti. Nah, persewaan properti itu macam-macam jenisnya. Bisa kos-kosan, kontrakan, atau persewaan apartemen, kondotel, atau ruko atau kios, terserah. Intinya Anda harus memiliki properti yang disewakan. Jenisnya atau bentuknya boleh bermacam-macam, terserah selera Anda. Tetapi saya lebih merekomendasikan itu minimal kontrakan berupa rumah atau kos-kosan atau ruko. Itu lebih saya rekomen ke sana. Kenapa? Jadi gini teman-teman, jenis properti yang disewakan itu banyak jenisnya. Saya lebih merekomen itu dikarenakan pertama, perawatannya relatif mudah. Kedua, Anda mencari jenis itu juga sangat banyak pilihannya. Dan ketika Anda memiliki dua jenis properti tersebut, baik ruko ataupun kontrakan berupa rumah atau kos-kosan, itu pun tingkat kebutuhannya juga banyak, gitu. Anda silakan sesuaikan. Kalau mau mengeksekusi ruko dan dijadikan sebagai aset passive income Anda, silakan cari tempat yang strategis. Itu penting. Karena yang namanya investasi properti, yang paling penting adalah 3L, kata Pak Sandiaga Uno. Location, location, dan location. Ketika Anda mendapatkan lokasi yang bagus, lokasi yang strategis, yang banyak diincar oleh orang untuk membuka usaha, ya tentunya ROI-nya bagus, return of investment-nya bagus, gitu. Nah, bahkan selain ROI juga capital gain-nya juga bagus. Jadi teman-teman, selain Anda, saya rekomen untuk memiliki investasi persewaan di rumah atau kos-kosan ataupun ruko, itu yang kita kejar, yang kita cari passive income-nya adalah ada dua hal. Yang untuk bulanan jelas itu ROI-nya, return of investment, yang saya tadi sampaikan. Jadi nilai sewa yang akan selalu kita dapatkan setiap bulannya, bahkan setiap setahun kali itu biasanya akan naik nilai sewanya, gitu. Seberapa persen, seberapa besar kenaikan itu tergantung dengan perkembangan wilayah tersebut, tergantung tingkat kebutuhan, demand dan supply-nya wilayah tersebut. Semakin banyak demand-nya, supply-nya minim, tentu properti Anda sangat bagus. Itu. Ketika Anda sudah puas menerima passive income, bahkan misalnya sudah BP balik modal, suatu saat ada kebutuhan mendesak, bisa untuk usaha, bisa untuk membeli properti yang baru, Anda bisa menjual. Ketika Anda menjual, Anda berarti mendapatkan selisih nilai jual dari nilai beli sebelumnya. Itu yang namanya capital gain. Keuntungan selisih harga yang didapat dari harga jual dan harga beli properti Anda. Jadi ketika Anda bermain passive income di dunia properti, itu Anda memiliki dua potensi pendapatan. Yang pertama ROI bulanan,
dari nilai sewa tersebut. Yang kedua, dari capital gain yang merupakan selisih harga jual dan harga beli properti Anda. Oke? Itu. Ini adalah salah satu jenis investasi yang sangat mudah dilakukan. Kalau Anda ingin mengeksekusi itu, ya harga itu silakan sesuaikan dengan kemampuan Anda. Bisa juga Anda sudah punya rumah 2 atau rumah reot, Anda renovasi, kebetulan lokasinya bagus, kemudian Anda renovasi menjadi sekian kamar, 2, 3, 4 kamar, menjadi kos-kosan atau kontrakan untuk penghuni yang berumah tangga, silakan. Bisa macam-macam caranya, gitu. Atau kebetulan punya rumah di pinggir jalan, juga reot, Anda bisa renovasi sedikit demi sedikit menjadi sebuah ruko atau kios yang memiliki nilai sewa itu lebih bagus, lebih tinggi. Itu lebih prestis juga di mata calon penyewa Anda. Itu properti. Kemudian jenis investasi yang kedua yang saya rekomendasikan adalah investasi franchise, teman-teman. Kalau tadi properti sudah banyak yang tahu, tapi mungkin value-value yang saya jelaskan ini lebih detail setelah Anda menyaksikan konten saya, ya. Yang kedua ini adalah investasi passive income di franchise. Itu beberapa orang sudah mulai melek, udah mulai tahu, tetapi juga sebagian Anda masih banyak yang kurang tahu. Nah, kenapa saya merekomendasikan franchise? Franchise itu adalah salah satu jenis usaha yang sudah terbranding, sudah punya nama, bahkan punya beberapa cabang, sudah dikenal, dan sudah memiliki sistem. Bahkan kali ini yang saya lebih rekom ke Anda, kalau Anda modalnya cukup, belilah franchise yang autopilot. Itu autopilot itu yang seperti apa? Yang kita hanya benar-benar menyediakan modal, tetapi semua sistem operasionalnya dilaksanakan oleh si franchisor, si pemilik merek tersebut. Contoh, autopilot itu misalnya ada Indomaret, Alfamart, kemudian yang lainnya bisa juga Primagama. Kemudian yang lainnya selain itu bisa juga Jeko, ya. Walaupun terakhir dengar saya katanya Jeko hanya kalangan sendiri aja, kalangan tertentu. Nah, yang masih bisa itu ada KFC, Starbucks, kemudian McDonald. Itu autopilot dan itu masih boleh, gitu. Walaupun kemarin sempat dipersulit kalau pengen buka itu, tetapi itu masih bisa, ya teman-teman. Nah, itu memang mahal. Emang cenderung franchise yang autopilot itu cenderung mahal. Tetapi ada juga beberapa pilihan yang bisa dibilang semi autopilot gitu ya. Semi autopilot itu misalnya kayak punyanya Ruben Onsu, Geprek Bensu, gitu. Semi autopilot itu yang seperti apa? Semi autopilot itu adalah mereka ikut memanajemen walaupun dari jarak jauh. Mereka ikut melakukan perhitungan dari bisnisnya, operasionalnya, tetapi Anda menyediakan karyawannya, mereka yang training. Tapi sekali lagi operasi utama di tangan Anda, tetapi mereka ikut turut campur dalam manajemen bersama dengan Anda. Ketika ada sesuatu yang nggak pas, sesuatu yang salah, biasanya mereka ikut campur, ikut andil, ikut memberikan masukan dan ide serta evaluasi, gitu. Tetapi ketika Anda misalnya kantongnya belum cukup, Anda bisa menyeleksi franchise yang non autopilot, tetapi minimal yang brandnya cukup kuat, udah dikenal di mana-mana, kemudian mungkin menunya cukup diminati, kemudian Anda pun bisa mengkaji itu bahwa franchise itu cukup laku di pasaran, cukup dikenal, perhatian dari pusat juga ada, walaupun non autopilot. Minimal, setidaknya teman-teman, kalau Anda menginvestasikan passive income di franchise, Anda bisa menyambi kesibukan Anda di tempat lain, Anda tetap aktif di active income Anda mendapatkan passive income. Saya pun sampai hari ini
terus mengoleksi Indomaret saya tiap tahun bertambah terus minimal 3. Kenapa? Ya karena Indomaret itu buat saya di samping bidangnya itu sembako, yang di konten sebelumnya sudah pernah bahas bahwa sembako itu adalah salah satu bidang atau jenis usaha yang selalu dibutuhkan oleh setiap rumah tangga. Makanya saya optimis sekali. Sampai kapanpun menurut saya, kalau nggak ada regulasi yang di luar dugaan, saya sangat yakin bahwa Indomaret itu salah satu franchise yang layak dimiliki, walaupun itu mahal. Semakin kesana ya semakin mahal terus. Makanya sebuah franchise kalau belum terlalu mahal, Anda segera menyeleksi, pilihlah salah satu franchise minimal kuliner yang bisa menambah atau meningkatkan pemasukan Anda. Dengan Anda memiliki passive income, Anda telah mengunci keamanan, teman-teman. Di saat aktif income Anda bermasalah, di saat Anda suatu saat pensiun, Anda masih memiliki passive income yang cukup untuk menopang kebutuhan hidup Anda. Minimal kebutuhan-kebutuhan hidup Anda yang darurat, ada sakit, ada penyakit, mungkin ada anak mau kuliah, ada anak mau hajatan pernikahan segala macam. Minimal passive income itu membantu di kebutuhan-kebutuhan urgent dalam kehidupan Anda. Jadi saya pikir tidak alasan buat Anda untuk menolak yang namanya membangun passive income. Dan minimal passive income yang saya rekomendasikan adalah 2 hal yang saya bahas di konten kali ini. Semoga bahasan kali ini betul-betul bermanfaat dan berguna bagi Anda, terutama yang sedang mencari ide passive income. Salam sukses dari Glenn Hartono.